yang selalu saya sering baca itu adalah Allah menyesatkan gitu. Ya. Alhamdulillah tadi sudah Pak Ustadz sampaikan bahwa Allah membiarkan mereka dalam kesesatan ya karena mereka sendiri yang memilihnya gitu. Ya. Nah, ini akhirnya sudah berpuluh-puluh tahun terjawab sudah pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih sama-sama. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya, memang begitu sebetulnya pemahamannya. Jangan dia dibahasakan Allah menyesatkan seseorang yang dia kehendaki, Allah menunjukkan seseorang yang dia kehendaki. Itu tidak begitu. Karena kalau untuk kebaikan, memang peran Allah yang lebih besar untuk membimbing orang kepada kebenaran dan kepada petunjuk itu. Tapi untuk sesat, orang itu yang memilih sesat. Jadi bahasa fayudillu itu adalah Allah membiarkan sesat orang itu karena dia yang memilih jalan kesesatan itu sendiri. Bukan Allah yang menyesatkan. Karena Allah sendiri mengirim Rasul, mengirim para nabi, mengirim bukti-bukti kebenaran, supaya hamba-hambanya, umat manusia ini mau kepada kebenaran ini. Justru itu. Kalau Allah yang ingin menyesatkan, nggak perlu dikirim Rasul, biar aja mati semua, biar sesat semua, biar ke neraka semua. Kan begitu. Allah sampai mengingatkan, menurunkan Al-Quran, ya, tentang setan seperti itu perbuatannya, yaitu dalam rangka supaya betul-betul kita mendapatkan informasi yang sempurna untuk kita pahami agar kita tahu siapa setan itu dan siapa yang berkeinginan kuat untuk menyesatkan kita. Dan walaupun akhirnya kita sendiri yang salah mengikuti, karena nanti di akhirat setan itu kita akui innahu la yaghurrul insan illa biiznillah. Karena setan itu sebetulnya tidak bisa memperdayakan manusia kecuali dengan izin Allah. Jadi walaupun dia goda kita, itu nggak akan terjadi godaannya berhasil tanpa izin dari Allah. Makanya kita disuruh selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Agar jangan sampai Allah mengizinkan setan berhasil menggoda kita. Itu yang harus kita lakukan. Ngaji aja disuruh, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau kalian ngaji, mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi selalulah bermohon kepada Allah, bukan sekedar melawan setannya. Karena bujuk rayu setan itu tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah. Karena setan nggak punya kekuatan. Ya, wa ma'alaihi bisultan, dia tidak punya kekuatan. Itu berulang sering saya sampaikan ayat ini surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 22 ya. Itu kalimat yang mengatakan faqala syaitanu lamma qudiyal amr, sesungguhnya setan nanti berkata ketika dia saat urusan kehidupan manusia sudah hasil hisabnya ada hasilnya, siapa yang menjadi ahlul jannah, siapa menjadi ahlun nar, saat itu setan mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan aku ada janji kepada kalian tapi janjiku adalah janji yang aku ingkari. Aku berbohong sebetulnya kepada kalian. Wa makana li 'alaikum min sultan. Aku sebetulnya tidak punya kekuatan, nggak punya sesuatu yang bisa memaksa kalian mengikuti mauku, kata setan. Nggak bisa. Karena nggak punya kekuatan yang dari Allah. Setan itu, makanya nih kita harus meyakini, setan itu makhluk halus, nggak bisa mencekek kita tuh, nggak bisa. Bikin kita mati aja nggak bisa. Nggak bisa membuat kita, bikin kita tertahan, mau sholat jadi nggak sholat tuh nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan. Makanya dia bilang, wama kana li 'alaikum min sultan illa andautukum fakhtalaftukum, kecuali aku hanya membujuk, mengajak ya, tapi kalian mengikuti ya. Jadi istilahnya setan ya, illa andautukum fastajabtum li, kecuali aku hanya mengajak kalian ya, istilahnya membujuk rayu kalian, tapi kalian mau mengikuti jalan itu. Fala talumuni walumu anfusakum, maka kalian jangan caci maki aku, caci makilah diri kalian sendiri. Nah, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl ya. Sebelumnya dikatakan ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Aku hari ini tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku. Sama-sama kita akan mengalami siksa di api neraka. Aku sesungguhnya tidak setuju. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Perbuatan kalian yang dulu di dunia mempersekutukan Allah dengan aku nggak setuju sebenarnya. Nah, itu proklamasi setan nanti di hari kiamat. Ustaz, ada dua bagian takdir itu, takdir kauniyah dan takdir syar'iyah. Barangkali Pak Ustaz bisa mengulas lebih dalam lagi sehingga
saya bisa memahami lebih lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Takdir kauniyah, takdir syariah. Sebetulnya istilah ini lebih lazim pada kalimat sunnatullah. Ya. Sunnatullah itu artinya ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Ya. Dan ini suka dibahasakan juga sebagai takdir. Tapi sunnatullah yang dimaksud sebetulnya adalah apa yang telah terjadi pada keadaan-keadaan sebelumnya. Contohnya misalnya, ya seperti yang dialami oleh Nabi itu disebut sunnatullah, bahwa setiap Nabi akan ada kaumnya yang menentang. Itu sudah sunnatullah. Maka tidak mungkin ada keadaan seorang Nabi diutus nggak punya musuh. Itu nggak mungkin. Itu namanya sunnatullah. Ya. Nah ini sering kadang-kadang dibahasakan tadi takdir kauniyah. Tapi sebetulnya kalau bahasa Al-Quran nggak menyebut takdir itu, sunnatullah. Karena kalau bahasa takdir itu lebih kepada sesuatu yang telah terjadi yang kita tidak punya kemampuan untuk menolaknya, yang sebelum terjadi kita diminta justru berupaya menolaknya. Nah, itu takdir itu kan begitu sebetulnya. Jadi seseorang yang berusaha menghindari satu keadaan yang buruk yang menimpa dirinya, ya supaya bisa selamat, dia pindah kepada keadaan yang lebih baik. Itu adalah seseorang yang seolah-olah ini meninggalkan takdir buruknya kepada takdir baiknya. Gitu. Walaupun ketika dia akhirnya kena buruk, misalnya, itu adalah takdir buruknya. Dia akan mengalami kecelakaan, dapat sakit dan semacamnya. Ya. Tapi dia disuruh berikhtiar untuk menghindari takdir buruk itu, ya. Supaya dapat hasilnya lah takdir yang baik, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menguntungkan, yang membuat sukses dan semacamnya. Nah, sebetulnya kedua-duanya adalah takdir. Kita dapat senang itulah takdir Allah, kita dapat penderitaan juga takdir dari Allah. Jadi yang diistilahkan tadi takdir kauniyah itu ketetapan yang tidak bisa kita rubah. Takdir syariah itu maksudnya adalah sesuatu yang belum menjadi takdir. Nah, tapi ada ketentuannya, yaitu ada ikhtiar, kerja keras, disiplin, lalu berserah diri kepada Allah. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tapi sebetulnya belum namanya takdir kalau belum terjadi. Jadi misalnya begini, kalau lebih lanjut ya, kalau ada orang dalam konteks penyakit kemarin seperti COVID ya, itu terjadi zaman Umar bin Khattab itu dulu. Beliau waktu mau berjalan ke sebuah tempat diberitahu kalau lewat perkampungan itu ya kita akan kena tertular penyakit karena di sana sedang terjangkit penyakit menular. Lalu Umar bin Khattab bertanya, apakah ada jalan lain? Ada jalan lain lewat kampung yang satunya lagi, tapi lebih jauh, lebih lama. Kata Umar, nggak apa-apa, kita ke sana aja. Saat itu ada sahabat yang mengatakan begini, ya Amirul Mukminin, bukankah kalau kita teruskan jalan ini, lalu kita kena penyakit menular yang ada pada kaum yang kita lewati itu sudah takdir? Kata Umar, ya betul itu takdir. Kalau kita memilih jalan yang kita ketahui, di situ ada penyakit menular, kita tetap jalani. Itu takdir Allah, jadinya betul. Tapi kita disuruh, nah ini yang namanya takdir syariah gitu. Kita harus memilih jalan yang lebih baik. Walaupun jalannya lebih berbelok, lebih jauh, tapi di situ tidak ada orang yang kena penyakit menular, kita lewat jalan itu, lalu kita selamat tidak kena penyakit menular, itulah takdir kita yang sesungguhnya. Jadi kita seolah-olah meninggalkan suatu takdir kepada takdir yang baru. Meskipun kita bukan berarti kalau kita ke sana itu terjadi, itu bukan berarti itu yang Allah inginkan, bukan begitu. Allah menginginkan kita supaya kita memilih takdir yang baik. Itulah yang namanya takdir syar'i itu. Kita disuruh berusaha memilih takdir yang baik. Jangan jadi orang yang udah terus jalan sini, terusin aja, udah pasrah, jatuh aja. Nah, itu keliru. Itu namanya orang tidak punya ijtihad, tidak punya ikhtiar, ya, upaya untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk yang akan menimpanya. Itulah gunanya Allah kasih kita akal, ya Allah kita kasih hati, keimanan untuk membaca semua tanda-tanda itu supaya kita bisa lebih memilih jalan yang menyelamatkan.
Sungguh setan itu kan musuh yang musuh bagimu kan sesungguhnya kan gitu. Tapi kan setan nggak nyata, Pak. Pandangan kita nih, pemahaman kita itu kan sudah tahu setan itu musuh yang nyata. Sudah tahu kan? Kita sudah tahu. Secara pemahaman ya. Pemahaman iya kita tahu. Nah, sering kita terjatuh karena pemahaman kita itu berubah dengan kita tahu dia musuh, tapi kita perlakukan dia sebagai teman. Jatuhnya di situ. Makanya harus diingat-ingat tepati setan musuh, setan musuh, setan musuh. Persis seperti orang-orang Barat, waktu setelah kejadian WTC, itu terpatri dalam pandangan mereka, Islam musuh, Islam musuh. Umat Islam teroris, umat Islam teroris. Kan begitu akhirnya tertanam dalam benak orang-orang Amerika itu, umat Islam adalah teroris, bahaya. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru. Kita ini pemahaman yang hak, setan itu adalah musuh. Kenapa kita nggak kuatkan pemahaman itu menjadi sebuah keyakinan ada dalam hati, menjiwai kita, sehingga segala hal yang berbau setan pokoknya kita hindari. Nah, itu kita begitu. Makanya kita itu selalu disuruh minta kepada Allah itu godaan setan itu supaya tidak terjadi. Bahwa setan hakikatnya tidak punya kemampuan, nggak punya kekuatan memaksa kita tuh nggak ada. Innahu la yaghurul insan illa biiznillah. Mereka tidak mampu menggoda manusia satupun kecuali atas izin Allah. Ini harus kita pahami. Ini akidah ini ya. Kita nggak boleh berpandangan, wah setan itu hebat, setan itu kuat, dia bisa godain kita dengan segala macam. Tidak. Dia tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak izinkan. Jadi kalau ada seperti Nabi Adam akhirnya tergoda, itu juga atas izin Allah tergodanya. Karena memang itu skenario Allah hakikatnya, bahwa Allah memang akan menciptakan manusia bukan untuk hidup di surga, tapi hidup di dunia, kan gitu awalnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan gitu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini. Berarti memang tujuannya dunia. Tapi Allah nggak langsung menciptakan Adam, tuh hidup di dunia. Enggak. Dibuat skenario sedemikian rupa kejadiannya tadi di surga dulu, hidup di surga dengan nabi, dengan para malaikat dulu. Lalu ada setan juga bersama dengan malaikat, ada di surga sama-sama. Lalu ada soal perintah sujud dan semuanya. Itu adalah supaya kita dapat pembelajaran tentang setan itu. Karena kalau tidak, kita tiba-tiba hidup di bumi, lalu diberitahu oleh Allah, setan itu musuh buat kamu ya. Kita mungkin kurang awas. Kalau sekedar tahu kita hidup tiba-tiba di bumi, lalu Allah pesankan, setan musuh buat kamu ya. Tanpa sebuah peristiwa yang pernah terjadi menimpa Nabi Adam. Justru dengan keterangan Allah seperti ini, dan kita punya memori peristiwa sejarah dulu Nabi Adam semacam itu digoda oleh setan, kita akan lebih kuat untuk mewaspadai godaan setan. Karena setan sampai bisa memperdayakan orang tua kita, kakek moyang kita sampai sejauh itu. Itu begitu. Itu skenario Allah. Jadi sekali lagi setan nggak punya kekuatan. Harus diyakini gitu. Makanya untuk supaya melawan godaan setan, baca a'udzubillah. Baca a'udzubillah. Ya Allah aku mohon, jangan sampai setan berhasil menggoda aku. Jangan sampai dia menjerumuskan kehidupanku. Jangan sampai ketaatanku kepadamu tergoda oleh bujuk rayu setan sehingga aku berbuat maksiat ya Allah. Nah, itu gitu. Dia nggak punya kekuatan sebabnya. Kan gitu. Yakinnya tadi yang innallaha ya yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Itu kuncinya. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah, sesungguhnya Allah membiarkan sesat orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, itu begitu. Karena kesesatan itu orang itu yang memilihnya. Nah, ini kaitannya dengan godaan setan ini, Pak Ustaz. Iya. Di dalam kehidupan kita memang sering mengalami godaan-godaan itu sehingga kita melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang agama. Contohnya kita mendolimi orang lain, Pak. Ya. Dalam mendolimi ini tentunya kita harus berminta maaf kepadanya bersangkutan secara langsung. Sebaiknya seperti itu. Nah, seandainya kita mendolimi orang,
di mana kita sudah tidak pernah ketemu sama orang yang kita dolimi. Bagaimana untuk menghapus kesalahan kita itu, Pak? Apakah untuk menghapus dosa kita dalam perbuatan mendolimi orang lain ini? Karena tentunya wadah itu ada bisikan setan tadi. Cara untuk menghapus dosa kita. Baik. Barakallahu fiik atas pertanyaan yang baik ini. Jadi kalau kenyataannya seperti itu, kita sudah menyadari kesalahan kita kepada seseorang, kita ingin minta maaf kepada orang itu, tapi orang itu sudah tidak ada, orang itu sudah wafat, atau kita sudah cari kemana-mana, nggak ketemu keluarganya dan sebagainya, nggak ketemu orang itu. Maka yang harus kita lakukan adalah hanya beristighfar, bertaubat nasuha yang sungguh-sungguh, minta kepada Allah dan mohon kepada Allah dengan kata-kata yang membahagiakan orang itu. Ya Allah, menyebabkan engkau tidak memberikan rahmat yang seluas-luasnya dalam kehidupanku. Ya Allah, bukakanlah hati saudaraku ini agar tetap dalam iman Islam yang engkau ridhoi. Jadi kita doakan kebaikan buat dia. Itu aja kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh dengan memohon jangan sampai kesalahan kita yang masih mengganjal kepada orang itu membuat rahmat Allah, pintu taubat Allah yang Allah berikan kepada kita baru sedikit-sedikit. Kita ingin terbuka seluas-luasnya. Allah maafkan kita, Allah ampuni kita. Dan kepada orang itu, kita bilang kepada Allah, ya Allah, rahmati mereka, rahmati orang ini, ampuni orang ini. Ya Allah, jadikan sebab kesalahanku kepadanya, menyebabkan engkau meridhoi kehidupannya. Jadi kita doakan orang itu. Dengan catatan, kita tahu orang itu orang Muslim ya. Dan kita ukuran muslimnya adalah sejauh kita kenal. Kalau kita sudah kenal dia adalah orang yang kafir, kita nggak boleh mendoakan tentang rahmat dan ampunan. Kita hanya boleh mendoakan kebaikan saja selama orang itu hidup di dunia. Jadi kalau ada seseorang menzalimi orang kafir, nggak ketemu orang kafirnya, doanya agak beda. Doanya adalah, ya Allah, di samping doa yang pertama, minta ampun kepada Allah, jangan sampai sebab kesalahan kita kepada orang itu menyebabkan Allah menutup rahmatnya, menutup rezeki, menutup kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar orang itu mendapatkan hidayah. Semoga sebab kezalimanku kepadanya, engkau memberikan hidayah kepada orang itu untuk bisa masuk ke dalam Islam. Nah itu gitu. Kalau orang kafir, saya masuk kepada Islam. Kalau orang Islam, semoga dia dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Jadi doakan orang itu. Dan kita minta ampun kepada Allah. Begitu. Merujuk ke surat Al-Jumu'ah gitu. Bahwa Nabi itu juga mensucikan, kalau nggak salah dengan kata zakah gitu. Ini sebetulnya apa yang dilakukan Nabi ya Pak ya? Kepada para sahabatnya pada waktu itu. Ya, begini. Pengertian ayat surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi yang tidak pandai baca tulis seperti kaum Quraisy, bangsa Arab itu pada saat itu, seorang rasul di antara mereka. Yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi maksudnya awalnya Nabi pokoknya berusaha membacakan terus. Sebagaimana waktu malaikat membacakan terus kepada Nabi, Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Karena Nabi nggak pandai baca. Nah, Rasulullah pun juga begitu membacakan. Tadi sebutnya di sini yatlu. Yatlu itu membacakan letter leh, bukan yaqra. Kalau yaqra bisa berarti membacakan dalam pengertian makna. Tapi ini membacakan. Nabi bacain terus, Nabi ajarin terus. Ya kayak kita sebagai seorang guru ngajarin anak kecil baca Al-Fatihah, ngajarin anak kecil baca alif bata, kita ajarin terus. Kita bacain terus. Wa yuzakkihim. Nah, kita bersihkan hatinya. Maksudnya adalah supaya pembelajaran tadi jadi lancar, jadi mulus, masuk ke dalam hati mereka, masuk ke dalam pemahaman mereka dengan baik. Kita minta kepada mereka, jadilah orang yang baik. Itu maksudnya kita dengan nasihat. Jadilah orang yang menjauhkan diri dari maksiat. Jadilah orang yang selalu menolong. Nah, itu maksudnya wa yuzakkihim. Rasulullah membersihkan hati mereka. Karena hati yang bersih inilah yang bisa menerima pembelajaran. Bagaimana dulu Imam Syafi'i mengatakan begini, syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku pernah
mengeluhkan kesulitanku dalam menghafal kepada guruku Imam Waqi. Kok aku udah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ini kok sulit-sulit, nggak seperti sebelumnya gampang. Kok hari ini bisa sulit? Itu yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu ternyata guruku itu Imam Al-Waqi' meminta kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Mengapa? Fa innal iman nurun wan nur la ya'ti bi ma'siyah. Ya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah sesuatu yang terang. Sesuatu yang terang tidak akan mungkin bercampur bersama yang gelap. Nah, jadi kalau pengen dapat nur, dapat terang, pengen dapat yang terang, jangan campur dengan yang gelap. Maksudnya kalau kita ingin dapat ilmu, dapat pembelajaran yang baik, jangan campur dengan perbuatan maksiat. Maka Imam Syafi'i waktu itu jadi ingat, barangkali dia pernah melakukan maksiat ini itu, makanya jadi susah menghafal. Nah, itu jadi ingatnya ke situ. Itu maksudnya wa yuzakihim faidam. Jadi maksudnya adalah bersihkan hati supaya kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Bersihkan hati itu pengertiannya adalah jangan lakukan maksiat, ya, berprasangka selalu yang baik, tidak menjadi orang yang pendendam, tidak menjadi orang yang bersikap iri hati, dengki sama orang lain, tidak menjadi orang yang terlalu memandang orang hanya sisi buruknya saja, kesalahan saja, tanpa menilai orang itu juga punya sisi kebaikannya. Jadi bersihkan hati itu supaya hati itu hilang kekotoran hati. Termasuk dalam konteks ibadah, hilang maksud ria dalam ibadah, hilang sikap-sikap ujub dalam ibadah. Yang itu memang setan menggoda kita begitu. Tadinya kita digoda supaya nggak mau sholat. Begitu kita sudah mau sholat, setan godanya adalah dengan membuat kita jadi ujub. Memang kamu orang yang pinter, memang orang yang paling soleh, memang orang yang paling taat. Itu godaan setan juga itu. Jadi itu termasuk penyakit-penyakit hati yang kita harus bersihkan. Ya. Nah baru nanti wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru pengajaran Rasulullah kepada kalian jadi sempurna. Ngajarin kitab Al-Quran, ngajarin hadis, ngajarin yang lain-lain, semua bisa diterima dengan baik. Jadi pertama bacakan, yang kedua sucikan hati orang yang menerima, dan kemudian baru ajarkan ilmu pengetahuan yang lainnya. Segala sesuatu diawali modal hati memang. Termasuk orang sehat pun itu modalnya modal hati yang baik. Kalau orang itu di antara orang muda sakit menahun, sakit berbulan-bulan, sakit apa diantaranya adalah dia punya kecemasan berlebihan, punya dendam berlebihan, punya rasa sedih berlebihan, punya rasa sakit hati kepada seseorang berlebihan, punya apa lagi? Punya pengecut berlebihan, punya rasa malas berlebihan. Itu modal awal sakit. Tapi kalau orang hatinya lapang, tenang, senang aja, dia merasa hidup ini enteng-enteng aja, dapat ya syukur, nggak dapat ya sudah, itu barangkali ujian dari Allah. Dibikin enak, maka orang itu akan selalu sehat, insya Allah. Itu gitu. Tapi kalau dipikirin, kok nggak dapat, kemudian begitu dapat malah dilupain, nggak bersyukur, itu orang itu susah untuk bisa menjadi sehat.